Come on, everybody, clap your hands. We believe in you. Come on, everybody, let's sing it. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Hey, come on. Telah datang harapan bagi sebuah mujizat bagi manusia. Amin. Sing it. Sang Juru Selamat yang membawa, Sang Juru Selamat dia memerintah selamat. Are you ready? Sing it. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sehat aja. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. We believe in you, Jesus. Come on, say it. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Hey! Telah datang harapan bagi semua mujizat bagi setiap kita. Amin. Hey! Come on, say it. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamat. Come on, everybody, sing it. Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Dia Bapa yang kekal, Raja damai bagi setiap kita. Come on, say it. Come on, say it. Allah berkuasa, Dia Raja damai bagi setiap kita. Come on, let's sing it loud. Come on, say it. Sehat aja. Hey. Bapa yang kekal. Are you ready? Sehat aja. Bapa yang kekal. Benar sehat aja. Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Come on, let's give each other Jesus. Hallelujah. Halo semua, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, menyanyi, melompat, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara teman-teman ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Acara yang paling kita tunggu-tunggu di tahun ini akan diadakan lagi, yaitu Retreat AOC DKT. Retreat AOC DKT akan diadakan tanggal 16-17 Juni 2024 di Villa Hermon Pacet. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 per orang. Untuk anak-anak di bawah 7 tahun pendaftaran sebesar Rp150.000 per anak.
DP pendaftaran sebesar 20.000 ya. Pendaftaran bisa dilakukan melalui PKS masing-masing atau bisa langsung menghubungi nomor Ibu Lili di bawah ini. Jangan lupa join ya. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, aku ucapin welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Selalu excited bisa ketemu sama kalian meskipun kita secara virtual kayak gini. By the way, aku selalu gak bosen-bosen buat ngucapin welcome buat teman-teman yang selalu tuning in di Alpha Omega Church Teens Online Service, atau mungkin ini pertama kali buat kalian hadir di Alpha Omega Church Teens Online Service hari ini. Aku ucapin welcome buat kalian semua. Nah, semoga kalian yang ada di sini bisa ngikutin pembahasan kita hari ini supaya apa yang disampaikan lewat pesan firman Tuhan bisa masuk ke hati kita masing-masing. Oke, kita mulai pembahasan hari ini dengan sebuah pertanyaan nih. Siapa sih yang di sini pernah ngerasain yang namanya khawatir? Have you guys feel worriness today? Atau mungkin hari-hari lalu kalian ngerasa khawatir, ngerasa worry banget? Beberapa dari kita pasti pernah ngerasain yang namanya khawatir. Mungkin bisa khawatir tentang ulangan yang hasilnya jelek, mungkin bisa khawatir karena nanti raport itu rata-ratanya bagus atau enggak, atau nanti aku naik kelas atau aku lulus atau enggak. Atau mungkin beberapa dari kalian ngalamin kecemasan tentang keuangan, financial. Atau beberapa dari kalian juga worry tentang pertemanan kalian. Banyak hal yang membuat kita khawatir, dan semua dari kita sebagian pasti pernah yang namanya khawatir. Nah, rasa khawatir ini seringkali membuat mental health kita itu jadi buruk. Kita menjadi orang yang mudah minder dan membuat mental health kita jadi lebih buruk lagi. Nah, berdasarkan yang dikatakan oleh WHO nih ya teman-teman, mengatakan kayak gini, gangguan emosi sering terjadi di lingkungan remaja, gangguan kecemasan yang mungkin melibatkan rasa panik yang berlebihan atau kekhawatiran yang berlebihan. Itu adalah sesuatu yang paling umum terjadi pada kelompok usia remaja dan lebih sering terjadi pada remaja yang lebih tua dibandingkan remaja yang lebih muda. Diperkirakan 3,6% itu anak-anak usia 10 sampai 14 tahun dan 4,6% itu 15 sampai 19 tahun. Mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan lain-lain. So, banyak banget yang dikatakan oleh WHO tentang kecemasan di anak muda ini. Banyak banget dari kita remaja-remaja yang memiliki kecemasan. Entah itu kecemasan akan masa depan, kecemasan akan mungkin ya financial juga, tentang nilai juga, tentang pertemanan juga. Banyak hal yang membuat kita, membuat mental health kita menjadi turun. Nah, sebenarnya di Alkitab dibahas gak sih tentang mental health ini? Terus gimana nih cara kita buat tahu, buat jaga mental health kita ini supaya benar-benar sehat secara alkitabiah? Nah, ada ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita mau baca bareng-bareng. 2, 3, semoga Allah damai sejahtera menguduskan seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu memiliki 3 komponen dalam hidupnya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan bahas sama-sama. Yang pertama itu tubuh. Nah, dalam bahasa Ibrani, tubuh ini sering disebut dengan kata basar, yang berarti tubuh adalah unsur lahiriah manusia meliputi daging yang dapat dilihat ataupun disentuh. Nah, fun fact-nya nih, tubuhnya kita ini bukan miliknya kita. Tubuhnya kita yang sekarang, yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, itu bukan miliknya kita. Tapi tubuhnya kita ini masih miliknya Tuhan. Sehingga kita harus benar-benar ngejaga tubuhnya kita, supaya bisa tetap sehat dan kita bisa ngasih tubuhnya kita ini ke Tuhan secara baik. Di 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak akan membiarkan diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, di ayat ini Tuhan itu mengharapkan kita agar bisa fokus untuk menjaga diri kita. Sesuatu yang mengikat kita, sesuatu yang mengarahkan kita ke hal-hal yang negatif yang mengikat kita sampai sekarang ini,
itu harus kita lepaskan dan kita harus bisa memperbaiki tubuh kita supaya bisa lebih sehat. Karena tubuh kita ini bukan milik kita tapi miliknya Tuhan. Nah, yang kedua yaitu jiwa. Nah, jiwa ini yang membuat kita itu berbeda sama makhluk hidup yang lain atau binatang. Kalau binatang mungkin ya mereka punya sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa disentuh juga, ya tubuhnya mereka. Nah, tapi berbeda dengan manusia, manusia itu juga memiliki jiwa, yaitu emosi, pikiran, dan kehendak. Dalam bahasa Ibrani, banyak dikaitkan dengan kata levav atau hati. Jiwa ini sangat erat dengan hatinya kita, sehingga kita memiliki emosi dan kehendak atau pikiran. Kita mau baca ayatnya di Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita dan juga emosional kita untuk mengasihi Tuhan. Yang ketiga yaitu roh. Di Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Roh itu adalah nafas yang diberikan Tuhan kepada kita. Satu kesatuan dalam manusia kepada Tuhan. Kita harus bisa memelihara roh kita dan memelihara diri agar roh Tuhan itu berkarya dan berkuasa dalam kehidupannya kita. Memberi makan roh kita juga dengan mempertajam ilmu kerohanian kita. Entah itu membaca Alkitab, bersaat teduh, atau memiliki komunitas rohani. So, waktu kita memberi makan roh kita, jiwa kita sehat, tubuh kita juga sehat, karena kita nggak melulu mengikuti keinginan daging yang lebih banyak ke hal-hal yang negatif, dan jiwa kita pun juga senang karena kita bisa melayani sesama, melayani Tuhan. Jelasnya kayak gimana sih, aku masih bingung. Jelasnya kita bakal baca setelah ini. Yang pertama adalah empati dan kepedulian. Nah, setelah kita tahu kita memiliki 3 komponen dalam hidupnya kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, kita harus melakukan ini, empati dan kepedulian. Lewat pribadi Yesus kita belajar untuk peduli dengan orang lain. Pelayanannya bersedia untuk mendengar dan menenangkan mereka yang sedih atau cemas. Nah, ada sebuah cerita di Lukas 10 ayat 38 sampai 42, yaitu menceritakan tentang Marta. Aku akan bacain untuk kalian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta, menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan yang terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayanimu seorang diri. Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." So, Tuhan ngejelasin nih di sini, kalau kita itu punya rasa kepedulian atau rasa empati itu berbeda-beda. Sehingga apapun yang kalian lakukan pada hari ini, empati kalian dan kepedulian kalian terhadap orang lain itu punya porsinya masing-masing. So, nggak usah iri dengan orang lain, nggak usah dengki sama orang lain. Orang lain kayak gini, orang lain udah kayak gini. Stop ngelakuin kayak gitu. Karena Tuhan udah ngomong kalau kita itu memiliki porsinya masing-masing. Terus yang kedua, keterlibatan dalam komunitas. Mau terlibat dalam komunitas, punyailah mental yang mau terlibat dalam komunitas. Kalau di Alpha Omega Church, kita punya yang namanya komunitas remaja kayak Atmosfer dan Hattrick. Dan kalau di komunitas yang lebih kecil, kita punya Komsel. Dengan teman-teman ikut sharing itu juga menunjukkan kalau kalian itu juga terlibat di dalamnya. Contoh di Markus 2 ayat 1-12 itu menceritakan orang lumpuh yang dibawa temannya untuk disembuhkan. Once kalian punya suatu komunitas, once kalian punya komunitas yang rohani, komunitas yang membangun kalian itu bisa nemuin orang-orang yang care sama kalian, orang-orang yang peduli sama kalian. Ada yang sakit kita datangi, ada yang mungkin berduka kita juga menghibur. So, punyailah komunitas-komunitas rohani yang membangun. Kalau kalian dalam kesusahan juga pasti bisa dibantu.
So, apa sih kesimpulannya dari firman Tuhan hari ini? Kesimpulannya adalah kita wajib memperhatikan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita harus memulainya dari mana? Dari rohnya kita dulu. Waktu rohnya kita sehat, maka jiwa kita akan senang. Dengan jiwa yang senang, tubuh kita juga akan jadi sehat. So, itu aja firman Tuhan pada hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you buat firman-Mu yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami sampaikan, apa yang disampaikan pada hari ini bisa merema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarilah kami untuk menjaga tubuh kami, menjaga jiwa kami, menjaga hati kami juga ya Tuhan. Supaya roh kami selalu mengarah kepadamu dan jauh dari hal-hal yang negatif ya Tuhan. Dan biarlah kami ini bisa memiliki mental health yang kuat ya Tuhan, supaya kami tidak cemas-cemas lagi karena kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Thank you ya Tuhan, thank you ajari kami untuk memilah dan memilih komunitas yang baik untuk kami, komunitas rohani yang baik untuk kami, supaya kami bisa disupport oleh orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Thank you ya Tuhan Yesus, thank you. Kami serahkan mungkin kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sekolah-sekolah kami, segala ujian kami, segala apa yang kami kerjakan ya Tuhan, kiranya Tuhan membuat kami berhasil, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang menguduskan apa yang kami kerjakan ya Bapa. Thank you ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. See you guys, God bless, bye-bye.